Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 bagi seluruh keluarga besar GMI Immanuel. Dengan berlalunya tahun, Bapak Ibu Saudara, gereja ini meskipun kelihatan bertambah tua dalam usia, tapi juga semakin kuat di dalam pemuritan dan semakin berdedikasi di dalam misi. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita boleh merasakan bagaimana persekutuan, pembinaan, juga pelayanan yang terus berjalan sampai hari ini dan kita perlu syukuri di hadapan Tuhan. Kiranya gereja GMI Immanuel kita semua terus menghasilkan banyak sekali murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai 21 saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu hari ada seorang pria yang bertekad memenangkan cinta seorang wanita yang sebenarnya sudah menolak dia dan tidak mau bicara lagi dengan dia. Tetapi pria ini tidak mau patah arang, maka dia memutuskan bahwa satu-satunya jalan untuk merebut hati wanita ini adalah melalui surat cinta. Maka dia tulis surat cinta setiap hari untuk wanita ini. 7 kali seminggu wanita ini mendapatkan surat cinta dari pria ini. Tetapi karena wanita ini tidak memberikan respon atau balasan, maka pria ini mengirimkan lebih banyak surat cinta. Sekarang menjadi sehari 3 kali dikirim surat cinta itu. Jadi total secara keseluruhan dia sudah menulis 700 surat cinta bagi wanita yang dia kasihi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, wanita ini pun menikah dengan tukang pos. Ya. Kok bisa? Ya karena tiap hari ketemunya sama tukang pos, bawa surat cinta lagi. Pelajaran apa yang bisa diambil Bapak Ibu Saudara? Kalau mau kirim surat cinta, secukupnya saja, begitu ya. Bapak Saudara, surat 1 Yohanes yang kita baca, ini juga sudah seperti surat cinta Allah kepada kita. Karena penuh sekali dengan bahasa kasih Allah. Di 3 ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu dan Saudara, setidaknya ada 7 kata agape, kasih agape, tetapi ditulis dalam bentuk kata kerja, yaitu agapao. 7 kata agape itu tetapi ditulis dalam bentuk kata kerja agapao. Karena Yohanes di dalam 3 ayat ini dia ingin menekankan bahwa kasih itu bukan sekedar hanya sebuah konsep agape, tetapi sebuah tindakan yang nyata yang dipraktekkan, agapao. Dan inilah yang membuat orang-orang Kristen itu dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 kebenaran penting yang akan kita renungkan pada hari ini, yang saya singkat menjadi receive, give, and repeat. Kita terima, kita beri, dan kita ulangi prosesnya. Kita terima, kita beri, dan terus kita ulangi.
Yang pertama, saudara, kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih Allah. Itu sebuah kebenaran yang tidak bisa kita sangkal. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang sebenarnya sangat-sangat berbahagia. Kita harus merasakan itu sebenarnya. Kita harus memikirkan hal ini. Kita adalah orang yang sangat-sangat berbahagia karena Allah begitu mengasihi kita. Saya rasa tidak ada kalimat atau frasa yang paling menghibur, yang paling menguatkan, yang paling meneduhkan, yang paling menenteramkan kita selain daripada sebuah kata bahwa Allah mengasihi kita. Apapun yang kita alami, suka, duka, susah, senang, kita hidup dalam kekudusan bahkan maupun kita hidup di dalam dosa, jatuh dalam dosa. Tidak ada kata yang paling menenangkan kita selain daripada satu kata ini, yaitu Allah mengasihi kita. Jauh sebelum kita mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara, bahkan pada waktu Paulus berkata di dalam Roma pasal 5, kita itu masih berdosa dan kita masih menjadi musuh Allah, Allah itu sudah mengasihi kita. Dan saya percaya ada banyak bukti yang bisa kita kumpulkan dan yang bisa kita tunjukkan kalau Allah itu mengasihi kita. Dan di dalam Alkitab bertaburan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua itu berisi tentang kebaikan dan kemurahan hati Allah kepada manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yohanes dalam hal ini, dia memilih satu bukti yang paling fundamental, yang melampaui semua bukti akan kasih Allah, yaitu apa? Bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu bukti yang paling fundamental dari semua bukti-bukti yang bisa kita tunjukkan. Dan Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, adalah pribadi, bukti kasih Allah yang paling luar biasa bagi kita, karena kapanpun kita melihat Dia, Kristus akan selalu menegaskan kebenaran bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih, adalah Allah yang penuh kasih. Kristus itu, apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita adalah bukti yang paling luar biasa. Ketika kita melihat Dia, Dia akan selalu menegaskan kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini bahwa Allah mengasihi kita melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus, sehingga kita bisa didamaikan dengan Dia, seharusnya membuat kita itu takjub dan kagum akan segala kasih dan kebaikan-Nya. Paul Washer, seorang pengkhotbah besar, dalam khotbahnya dia pernah menceritakan, ada seorang anak muda yang hidupnya sangat jahat, sangat rusak, Bapak Ibu Saudara. Suatu hari seseorang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada anak muda ini. Dan kemudian anak muda ini hatinya begitu tersentuh dengan kasih Yesus. Padahal dia sadar bahwa hatinya begitu jahat, hatinya begitu keras. Sepertinya tidak mungkin ada jalan keselamatan bagi dia. Tetapi Tuhan Yesus mau mati bagi dia. Anak muda ini menjadi tawanan kasih karunia Allah. Suatu hari dia membagikan traktat Injil di kampusnya. Dengan penuh sukacita, dia membagikan traktat itu dan memberitakan tentang kasih Kristus kepada orang-orang yang lewat di kampus itu. Tapi kemudian teman-temannya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sekitar itu mentertawakan dia. Bahkan ada teman-teman sahabat-sahabat yang menarik dia ke samping dan berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan, teman? Kamu tuh jagoan dulu di sini. Semua orang takut sama kamu. Tapi sekarang apa yang kamu lakukan ini membuat kamu ditertawakan oleh semua orang. Coba kamu lihat apa yang kamu lakukan. Bikin malu kamu." Tapi kemudian anak muda ini berkata kepada teman-temannya, berulang-ulang dia berkata, "Tuhan Yesus mau mati buat saya. Tuhan Yesus mau mati buat saya. Kamu kenal saya, kamu tahu siapa saya, kamu tahu apa yang telah saya lakukan selama hidup saya.
kamu tahu betapa hati saya itu busuk, jahat, dan buruk. Tapi Tuhan Yesus mau mati buat saya. Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa menahan kasih Allah yang begitu besar yang dia telah terima. Dia pancarkan, terpancar gitu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah yang bekerja di dalam diri seseorang itu pasti mengubahkan. Pasti mengubahkan. Pasti kelihatan tandanya, sekecil apapun itu. Dan memang yang paling sering dirasakan secara langsung di dalam kehidupan seseorang yang telah diubahkan adalah kasih. Itulah kenapa Paulus di dalam Galatia ketika berbicara buah roh, dia berbicara tentang buah rasa yang pertama itu adalah kasih. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang-orang yang percaya. Kasih, Bapak Ibu Saudara, itu paling dirasakan. Sehingga betullah seperti apa yang Yohanes katakan. Tidak mungkin seorang yang berkata dia mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya. Karena kasih itu pasti mengubahkan. Dan ini menjadi ciri khas daripada orang-orang Kristen sejak gereja mula-mula sampai hari ini. Mereka saling mengasihi, mereka suka memberi makanan, uang, atau bantuan apapun kepada para janda, orang-orang miskin, dan yatim piatu. Bapak gereja bernama Tertulian, dia pernah berkata, setiap orang melakukan deposit bulanan semampu mereka. Dan melalui deposit itu gereja menghabiskan uang untuk penguburan orang miskin, yatim piatu, orang tua, pelaut yang kapalnya karam, atau untuk tahanan yang ada di tambang, di pulau, atau di dalam penjara. Pada masa pandemi penyakit pada waktu itu, gereja juga menolong mereka. Dan kehadiran orang-orang Kristen pada waktu itu sangat dirasakan di dalam kesusahan, di dalam kelaparan, sangat dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Itulah mengapa agama Kristen pada waktu gereja mula-mula itu dikenal dan disebut sebagai agama kasih. Agama kasih. Karena memang kehidupan kasihnya itu berbeda dengan yang ada di sekitar mereka. Mengapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena orang-orang Kristen pada masa itu sangat menghayati pengorbanan Yesus, dan mereka sangat mengasihi Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan mengapa saya bilang kasih Allah yang bekerja itu pasti mengubahkan. Karena kita menerima langsung kasih itu dari sumbernya, yaitu Allah itu sendiri. Allah lah yang memberikan kasihnya kepada kita, dan yang dia berikan Bapak Ibu Saudara itu tidak tanggung-tanggung dia berikan, tidak setengah-setengah dia berikan. Tetapi dia berikan bahkan yang terbaik itu, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bahkan sebenarnya kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes, di dalam surat ini, Yohanes tampaknya kewalahan, tampaknya kehabisan kata-kata ketika dia ingin mengungkapkan kebesaran kasih Allah kepada pembacanya. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama, di situ Yohanes berkata begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan. Itu kelihatannya sebuah pernyataan. Padahal kalau dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah pertanyaan retoris. Kira-kira itu Yohanes pengen ngomong begini, ini kasih seperti apa sih? Kok bisa ada di dunia? Kok bisa kita kenal? Kok bisa kita terima bahkan? Begitu. Sebuah pertanyaan retoris yang sebenarnya tidak perlu kita jawab, tetapi kita sudah tahu jawabannya apa. Karena Allah mengasihi kita. Tapi dia selalu ingin berkata, lihatlah betapa besar kasih Allah kepada kita, yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dia ingin berkata, what kind of love is this? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja begitu. Karena terlalu besar itu. Dan kalau dalam bahasa Inggris, bagian ini dipakai satu kata yaitu lavish love. Lavish love itu
kasih yang mewah. Mewah. Terlalu mewah untuk manusia, diberikan kepada manusia. Terlalu boros, kira-kira gitu. Kenapa? Karena diberikan melebihi yang diperlukan. Manusia itu tidak layak menerima kasih Allah. Secuil saja kasih Allah itu sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi Allah tidak memberikan secuil kasihnya kepada manusia yang berdosa. Dia memberikan itu sampai meluap-luap sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Yohanes ingin katakan. Dia sampai kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan kasih Allah. Bahkan pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini pun, saya begitu gentar sekali Bapak Ibu Saudara, karena dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, saya bisa mengurangi kadar kebesaran kasih Allah di dalam pengertian Bapak Ibu. Karena terbatas sekali bahasa manusia untuk mengungkapkannya. Saya gentar sekali, jangan sampai ketika saya menyampaikan firman Tuhan, justru saya menghambat kebesaran kasih Allah untuk bisa dipahami. Itulah yang dirasakan oleh Yohanes dalam suratnya. Kehabisan kata-kata. Seperti seseorang yang mau mengisi gelas kosong di bawah air terjun, kira-kira gitu. Kasih seperti itulah yang kita terima dari Allah. Kasih yang kekal, kasih yang terus mengalir, kasih yang tidak ada habisnya, kasih yang penuh, kasih yang sempurna. Mungkinkah seseorang yang sudah menerima kasih sebesar itu bisa menyembunyikannya? Itulah mengapa Yohanes berkata, kalau orang itu berkata dia mengasihi Allah, tapi tidak kelihatan kasihnya kepada sesama, dia pendusta. Karena tidak mungkin kasih Allah tidak mengubahkan seseorang dalam hidupnya. Bapak Ibu, anak kami kalau ke sekolah itu bawa bekal. Biasa ya, ibu-ibu bawa bekal buat anak-anak. Jarang jajan di sekolah begitu. Tapi supaya tidak bosen, maka setiap hari Kamis, kami kasih uang jajan untuk mereka beli makanan di kantin sekolah. Jadi kalau setiap hari Kamis itu senang sekali mereka, karena apa? Makanannya agak variasi. Ini gak boleh kedengeran istri ya. Makanan agak variasi, wah macam-macam, wah gitu ya. Nah suatu hari di hari Kamis, waktu pulang sekolah, anak saya yang kecil ngomong begini sama saya. Pak, di sekolah sekarang ada kantin baru. Waduh, makanannya lengkap Pak. Banyak makanannya, bermacam-macam. Gitu. Tapi kasihan AI yang di kantin yang lama. Gak ada orang yang beli. Semua orang pada ke kantin yang baru. Terus tadi waktu saya lewat, AI yang kantin lama itu panggil-panggil saya. Supaya saya beli makanan sama dia. Ya, saya kasihan, ya udahlah, saya pergi beli makanan sama AI itu. Terus waktu tadi ada kembalian 1.000 Pak. Saya bilang sama AI, gak usah, ambil aja kembaliannya. Waduh, saya bilang, wah kamu lengkap ya, ada tipnya segala begitu. Anak saya yang kecil ini memang agak royal, berapapun uang yang dikasih, pergi sama temannya pasti habis pulang. Saya tanya buat apa? Traktir teman-teman saya. Tapi saya pikir kenapa dia berani melakukan hal itu? Karena dia tahu papanya akan memberikannya lagi kepada dia. Dia tidak merasa kekurangan ketika dia memberi. Karena dia tahu papanya akan memberikannya lagi kepada dia. Bapak Ibu, kita sangat merindukan bukan? Spontanitas, ketulusan, kasih seperti seorang anak-anak. Kadang kita sudah kehilangan kepekaan itu, sensitivitas itu. Tapi apakah anak saya atau kita dalam mengasihi bisa konsisten? Sayangnya tidak. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa seperti Allah yang mengasihi kita dengan sempurna. Beda kualitas Bapak Ibu Saudara. Kita punya ego, kita punya luka hati, kita punya trauma, kita punya rasa malas, dan macam-macam. Tapi ini kabar baiknya.
Meskipun di dalam kelemahan kita mengasihi. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tapi yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan. Melakukan perintahnya. Itu yang Tuhan tuntut. Kesetiaan, bukan kesempurnaan. Dan kita bersyukur bahwa ada roh Allah yang tinggal di dalam kita, yang akan menolong kita menyatakan kasih itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita lebih banyak dan lebih baik daripada yang pantas kita terima. Dan Dia sekarang memanggil kita dan memperlengkapi kita untuk memberi orang lain lebih banyak dan lebih baik dari yang layak mereka terima. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Setelah kita belajar Allah mengasihi kita, kita belajar sekarang kita mau mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Tuhan Yesus pernah mengajarkan hal yang mirip dengan yang Yohanes tulis. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 25, Tuhan Yesus berkata, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Lalu orang bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan Tuhan kami memberi engkau makan? Kami nggak lihat. Kapan kami memberi engkau minum? Kapan kami mengunjungi engkau di dalam penjara? Lalu Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal yang sama dan kita percaya Yohanes mengutip pengajaran Tuhan Yesus dalam hal ini. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengasihi orang-orang di sekitarmu. Dan engkau akan tunjukkan kasih itu di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Saudara, pada bulan Maret 2014 yang lalu, ada seorang pemudi berusia 18 tahun bernama Ade Sarah Angelina. Cukup heboh berita itu, yang dibunuh oleh mantan kekasihnya dan temannya. Tahun lalu, Bapak Ibu, kedua orang tua Ade Sarah ini masih mengunjungi salah satu pelaku di dalam penjara. Dan di koran Kompas tahun lalu, Bapak Suroto, papa dari Ade Sarah, dia memberikan kesaksian, dia berkata, mungkin bagi orang itu aneh, keluarga korban dan pelaku saling bertemu. Kalau bagi orang lain mungkin ngapain kamu lakukan hal itu? Itu anak kamu udah dibunuh itu. Ngapain kamu baik-baik lagi sama dia? Begitu kan? Tidak masuk akal begitu. Sewajarnya gak seperti itu kira-kira. Tapi Bapak Suroto berkata, iya memang aneh sih bagi orang-orang ketika melihat keluarga korban dan pelaku itu saling ketemu. Tapi ajaran kami, ya, dia orang Kristen, dia anak Tuhan. Ajaran kami mengajarkan bahwa kasih itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Agapao. Harus dikerjakan agar ada artinya. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih agape, agapao. Kasih yang tidak hanya bersifat emosional. Kasih agape itu tidak hanya bersifat sentimental. Bukan hanya bicara perasaan saja. Tapi di dalam kasih agape itu Bapak Ibu Saudara ada kehendak di situ. Ya, dikatakan meskipun tampak sulit kita mengasihi. Meskipun kasih itu tidak berbalas. Meskipun orang itu tidak layak untuk menerima kasih kita. Tapi kita tetap mau memilih mengasihi dia. Karena kita tahu bahwa kita sudah dikasihi Allah dengan kasih yang besar. Dan kita rindu juga mengasihi Allah. Maka kita akan mempraktekkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan banyak cara yang bisa kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui kasih kepada sesama. Saya bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita bisa mengasihi lewat perkataan dan lewat sikap kita. Kalau dulu kita orang yang cuek, kita orang yang dingin, kita orang yang kasar, baik itu dalam sikap maupun perkataan kita.
Tapi ketika kita mengenal kasih Kristus dan kita menerima kasih yang besar itu, kita menjadi pribadi yang hangat, kita menjadi orang yang ramah, yang baik. Kita orang yang suka lebih banyak memberi pujian daripada makian atau cacian. Kita lebih suka menghormati orang dan kita merayakan apa yang baik dari orang-orang lain di sekitar kita. Kita melihat mereka bertumbuh, kita melihat mereka membuat kemajuan-kemajuan dalam hidup mereka meskipun kecil. Tapi kita mau merayakan hal-hal yang kecil itu bersama-sama mereka. Celebrate small things bersama mereka. Kita memberi mereka semangat ketika kita melihat mereka penuh dengan karunia dan talenta. Melakukan apa yang baik bagi sekitar mereka. Kita memberikan penghargaan atas segala pengorbanan yang mereka lakukan bagi hal-hal yang benar. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kasih yang paling dirasakan orang di sekitar kita adalah kita bicara momen 15 detik. Bukan pengajaran tentang kasih selama 15 menit. Banyak orang jago ngomong tentang kasih 15 menit. Tapi dia tidak pakai momen 15 detik yang justru paling berbicara. Ketika dia melakukan kebaikan. Ketika dia mau mendengarkan pada waktu orang membutuhkan. Ketika dia mau mengajar dengan sabar. Ketika dia mau memberikan bantuan. Dia tidak melewatkan kesempatan-kesempatan baik itu. Momen 15 detik lebih berbicara daripada pengajaran kasih 15 menit. Yang kedua, kita bisa mengasihi lewat berbagi. Apa yang bisa kita bagi? Banyak sekali. Kita bisa berbagi barang, kita bisa berbagi bantuan finansial, kita bisa berbagi waktu, kita bisa mendengarkan orang-orang yang sedang punya pergumulan. Kita bisa berbagi beban seperti apa yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bapak Ibu, kalau kita bicara menanggung beban bersama-sama, berarti ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Pada waktu kita lihat orang bawa beban berat, kita mesti datang dulu dong mendekat kepada dia. Menghampiri dia, berdiri di samping dia. Dan kita menyediakan diri kita untuk apa? Menopang beban itu bersama-sama. Dengan kata lain, mungkin saja, kenapa tidak kita berbagian, bertanggung jawab di dalam beban pergumulan dia. Itulah bertolong-tolongan, menanggung bebanmu. Kita gak cuma ngomong doang, tapi kita mau mendekat, mencari, berdiri di samping dia, dan berkata, izinkan aku menanggung bebanmu bersama-sama. Ada tanggung jawab di situ, ada responsibility di situ. Ketika ada yang sakit dan kekurangan biaya, kita sehati mengumpulkan dana, meringankan penderitaannya. Dan bukankah itulah yang Yesus lakukan terhadap dosa kita? Dia menanggung dosa kita. Bukan sebagian, seluruhnya di kayu salib. Dan yang ketiga, kita bisa mengasihi lewat mengampuni. Kita tidak boleh lelah mengampuni. Kita tidak boleh lelah dan berhenti memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak. Kitalah orang pertama yang seharusnya membangun rekonsiliasi. Masih banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa kita praktekkan. Bapak Ibu Saudara dengan konteks masing-masing bisa mencari dan mengumulinya. Kesempatan-kesempatan yang ada tidak dilewatkan begitu saja. Karena 15 detik, momen 15 detik, itu biasa jauh lebih berbicara daripada pengajaran kasih 15 menit. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita sadar Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar dan kita mau mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Dan kita mau mengulangi proses ini day by day, hari demi hari. Karena firman Tuhan berkata ini adalah perintah. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Namanya perintah itu bukan pilihan. Tapi sesuatu yang harus kita kerjakan. C.S. Lewis berkata,
Jangan buang waktu memikirkan apakah kita sudah mengasihi sesama kita. Ya, mikir-mikir, ngomong-ngomong, diskusi-diskusi. Tapi dia berkata, bertindaklah seolah-olah kamu melakukannya. Ketika kita berperilaku seolah-olah kita mengasihi seseorang, kita akan segera mengasihinya. Seringkali kita ragu, bicara, ngobrol tentang kasih kepada seseorang. Tapi C.S. Lewis berkata, lakukan dulu. Anggap saja kamu sudah mengasihi dia. Anggap saja dia orang yang perlu kamu kasihi. Gak perlu bahas, aduh ntar ini layak gak dikasihi atau apa. Anggap saja dia memang sudah layak dikasihi. Lakukan dulu. Nanti baru tumbuh di dalam hati kita. Hati yang mengasihi. Kepada orang yang mungkin tidak kita kenal, atau mungkin yang tidak kita suka, tapi akan tumbuh hati yang mengasihi itu. Ya, bagi C.S. Lewis, kalau nggak dipaksa, kadang kita nggak bergerak, kita nggak bertindak, kita nggak bekerja. Hanya retorika saja. Suatu kali di sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pendeta sharing di mimbar tentang seorang jemaat yang sedang membutuhkan bantuan, ya, yang maksudnya mengalami kesulitan ekonomi di dalam keluarga. Dan barang siapa yang mau bantu jemaat ini, silakan mendukung dengan uang atau bantuan apapun lewat kantor gereja. Ya, jadi ibadah seperti ini, pengumuman disampaikan, di-sharingkan beban itu, selesai ibadah, ada seorang ibu parubaya, dia menghampiri kantor gereja dan dia mencari si pendeta. Ketika berjumpa, ketemu, ibu ini berkata, Pak Pendeta, saya ini sama sekali tidak punya uang. Uang terakhir saya pakai untuk beli beras 1 kantong ini, dia bilang. Jadi dia tunjukin 1 kantong ini. Ini uang terakhir saya. Memang tidak seberapa banyak sih Pak. Tapi tolong berikan kepada anggota jemaat kita yang membutuhkan, yang tadi Bapak sharingkan. Tolong berikan kepada dia. Kelihatannya dia lebih membutuhkannya daripada saya. Lalu pendeta ini berkata, lalu ibu bagaimana? Oh, saya masih bisa lah cari kerja. Kalau saya punya uang, nanti saya bisa beli makanan. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu ini adalah orang pertama yang datang memberikan sumbangan kepada jemaat yang membutuhkan. Pak Pendeta ini berterima kasih, dia terima beras pemberian ibu ini. Ketika ibu ini pergi, tidak terasa air mata mengalir di pendeta itu. Bapak Ibu, kenapa pendeta ini menangis? Kenapa dia terharu? Ya tentu pasti karena ibu ini bermurah hati ya, mau menolong. Tapi pendeta ini menangis, terharu, karena dia mengenal ibu ini. Karena justru jemaat yang tadi di-sharingkan di mimbar, sebenarnya adalah ibu ini. Ibu inilah yang sedang dibicarakan. Dikumpulkan dana untuk menolong ibu ini. Ibu ini tidak tahu kalau dialah orang yang sedang dibicarakan di atas mimbar. Pendeta ini tidak memberitahu dia. Tapi ibu ini adalah orang pertama yang mau berbagi. Dan dia berbagi bukan dari kelebihannya, tapi dari kekurangannya. Bapak Ibu, ibu ini memang miskin secara materi. Tapi dia kaya di dalam Tuhan. Dia kaya akan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Kita mungkin tidak sampai seperti ibu ini. Dan kalaupun kita memberi, kita menolong, kita tidak akan pernah kekurangan. Tapi pertanyaannya seringkali, apa yang menghambat kita? Mempraktekkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bukankah kasih Allah yang begitu besar yang berlimpah-limpah itu telah kita terima
Dan seharusnya kita adalah orang-orang yang tidak pernah kekurangan kasih Allah. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini kembali mendorong kita mempraktekkan taat melakukan perintah Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pakailah kami Tuhan sebagai alat di tangan-Mu, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Lewat segala sumber daya, berkat-berkat yang Engkau telah berikan, telah Engkau limpahkan. Terlebih lagi kasih-Mu Tuhan yang Engkau berikan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan seharusnya kami taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang mengasihi-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mungkin ada ego, ada hal-hal yang menghalangi dan menghambat kami mengasihi sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami kembali bangkit dan kami membangun, kami rise and build apa yang seharusnya Tuhan kehendaki. Kami tidak membangun kerajaan kami sendiri, kami tidak membangun kemegahan kami sendiri. Tapi yang kami mau bangkitkan dan kami mau bangun adalah kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga banyak orang melihat Kristus melalui kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.